Amel, kamu boleh makan permen, tapi jangan keseringan ya, itu nggak baik. Iya Pak, ya udah, aku balik lagi ke kamar ya Pak. Tunggu sebentar Amel, kayaknya ada yang aneh. Coba muka mulut kamu. Lidah kamu masih biru ya? Emangnya kenapa, Bu? Bukannya itu wajar ya kalau habis makan permen, lidah jadi berwarna gitu? Iya sih Pak, tapi ini udah beberapa hari. Masa nggak hilang-hilang sih? Padahal kan cuma makan lollipop doang. Kamu yakin lidahnya Amel ini karena makan lollipop doang? Iya Pak. Akhirnya udah selesai juga. Nah, kalau kayak gini kan jadi rapi. Pinter juga aku nyusun lollipopnya. Semuanya sudah disusun Mas. Udah Bu, tuh Ibu lihat sendiri. Udah rapi kan? Ini aku semua lo yang nyusunnya. Iya rapi Pak. Oh iya Pak, aku mau ke pasar dulu ya. Mau beli bahan-bahan buat bikin lollipop. Udah habis soalnya. Mau Bapak antar Bu? Bapak udah selesai kok nyusun lollipopnya. Gak usah Pak, nanti kalau Bapak anterin aku, terus yang jagain warung siapa? Masa ditutup sih? Kan sayang kalau warungnya ditutup. Nanti kita nggak dapat penghasilan. Aku sendiri aja nggak apa-apa. Ya udah, kalau gitu kamu hati-hati ya. Iya Pak, kalau gitu aku berangkat sekarang ya. Tinggal nunggu yang beli deh. Semoga hari ini laris manis. Aduh, itu kambing kemana sih? Pak Giman, Bapak lihat kambing saya gak? Tadi subuh mau saya mandiin, tapi dia malah kabur. Saya nggak ngeliat tuh Pak. Pak Andre mending duduk dulu. Kayaknya capek banget. Ayo duduk Pak. Aduh, itu kambing kemana sih? Kebiasaan banget kalau mau dimandiin itu selalu kabur. Takut banget kayaknya sama air. Ini Pak diminum dulu. Kambing Bapak emangnya sering hilang kayak gini? Iya Pak Giman, tuh kambing emang suka kabur-kaburan. Meskipun saya ikat atau saya kandangin juga, tetap aja bisa lolos. Heran saya. Wah, ini lollipopnya banyak banget Pak. Warna-warni lagi. Iya Pak, kemarin baru saya bikin. Makanya stok lollipop saya jadi banyak. Ada yang baru juga tuh Pak, beberapa. Saya boleh coba satu Pak? Iya silakan Pak, ada banyak varian warna dan rasa. Lollipopnya enak Pak. Ini sih bisa jadi kesukaan para bocil. Rasanya manis-manis gini, tapi gak bikin mual. Buset, ya ampun ini kambing. Dari tadi subuh saya cariin, ternyata ada di sini. Ayo pulang. Kami itu kalau gak mau dimandiin tuh bilang, gak usah kabur kayak gini. Capek tahu saya nyarinya. Alhamdulillah kambingnya datang sendiri ya Pak. Pak Giman, saya pulang duluan ya. Lollipopnya saya bayar besok ya Pak. Soalnya saya gak bawa uang. Iya gak apa-apa Pak. Saya permisi dulu Pak. Ya ampun, ada-ada aja sih Pak Andre ini. Ayo kambing, makan yang banyak. Ku yakin kamu pasti lapar gara-gara kabur-kaburan kan? Nah, sekarang makan yang banyak. Kamu makan rumput, aku makan lollipop. Hahaha. Enak juga ya lollipopnya. Seharusnya aku beli banyak buat stok di rumah. Pak Giman itu emang paling jago bikin lollipop manis kayak gini. Setelah dari sini, kayaknya aku harus beli yang banyak deh lollipopnya Pak Giman. Udah enak, dijual murah lagi. Pak Andre, makan apa itu? Itu lollipopnya ya Pak, kelihatannya kayak enak banget. Beli di mana Pak? Iya ini lollipop, Pak Andre belinya di warung Pak Giman. Enak tahu lollipopnya. Ih, Pak Andre makannya jangan kayak gitu. Aku jadi pengen beli deh. Kalau pengen, ya udah sana tinggal beli aja. Nanti keburu habis loh. Hah? Serius Pak Andre? Bimo, ayo kita beli lollipopnya. Aku takut kehabisan. Ayo Amel, kita harus cepat-cepat beli. Dasar bocil-bocil polos, mau aja aku tipu. Mana ada yang aneh. Sebentar, ini kok rasanya kayak ada pahit-pahitnya gitu ya. Ini lollipopnya yang emang pahit atau lidah aku yang pahit sih? Kok jadi aneh gini sih? Lagi enak-enak makan malah tiba-tiba pahit gini. Jadi ngamut deh. Bing, mau lollipop gak? Ini enak loh lollipopnya, rasanya manis, tapi masih enak kok. Daripada kamu makan rumput terus. Dicuekin. Sombong amat lu Bing. Jangan sombong-sombong gitulah, nanti gak ada yang nemenin loh. Ini udah waktunya aku membuat lollipop. Sebelum ini kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Ambil cetakan lollipop dan juga stik. Letakkan stik lollipop di cetakan. Nah setelah itu kita tinggal buat lollipopnya. Masukkan gula dan juga air ke panci. Lalu itu nyalakan kompornya. Pastikan apinya kecil, jangan terlalu besar, nanti takut gosong. Lalu tinggal aduk deh. Tunggu sampai gulanya larut. Setelah larut, matikan kompornya. Dan yang paling penting adalah pewarna. Agar lollipopnya terlihat menarik, ini nih rahasianya, pewarna pakaian. Tinggal teteskan sedikit saja, adonan lollipopnya akan berubah warna. Jangan lupa diaduk rata. Nah sudah jadi, tinggal dimasukkan saja ke dalam cetakan. Nah kalau sudah dituangkan ke cetakan, tinggal tunggu dingin. Lollipop sudah selesai dan bisa dinikmati.
Kamu sudah membuat lollipopnya, Pak? Udah dong Bu, tuh lihat masih ada di cetakan kan? Tinggal nunggu dingin, habis itu dikeluarin dari cetakannya. Itu pewarna pakaian buat apa, Pak? Kok bisa ada di situ sih? Waduh, gawat ini. Aku lupa menaruh pewarna pakaiannya di tempat yang aman. Oh, itu buat ngewarnain baju aku, Bu. Kamu tahu sendiri kan bajuku kebanyakan warna putih. Terus aku mau eksperimen buat warnainnya sendiri, hehe. Tapi kok bisa ada di sini? Apalagi ditaruhnya di dekat kompor. Jangan ditaruh di situ, Pak. Takutnya nanti kamu salah ambil antara pewarna makanan sama pewarna pakaian. Tadi baru aku pakai buat mewarnain pakaian aku. Terus aku lupa. Kamu tenang aja, aku nggak bakal ketuker kok pewarnanya. Oh gitu. Ya udah, aku keluar dulu ya. Nanti kalau lollipopnya udah mengeras kasih tahu aku biar aku masukin ke toples. Siap, Bu. Nanti aku kasih tahu. Untung aja Rima percaya sama aku. Bisa gawat kalau dia tahu selama ini aku menggunakan pewarna pakaian untuk lollipop. Aku harus menyembunyikan pewarna pakaian ini. Jangan sampai Rima tahu. Pagi-pagi gini emang paling enak jaga warung sambil minum kopi. Kopi hitam bikinan istri itu emang paling enak. Ayo Bu, beliin Amel lollipop. Kemarin Amel lihat Pak Andre lagi makan lollipop, kayaknya enak banget. Ayo Bu, beliin Amel lollipop. Tuh di sana tuh, di warungnya Pak Giman, ada lollipop yang enak banget katanya. Aduh, ini anak kamu tuh udah kebanyakan makan permen, Amel. Jangan makan manis-manis terus, nanti yang ada gigi kamu berlubang loh. Mau kamu giginya berlubang? Kan nanti bisa gosok gigi, Bu. Ayo Bu, Amel pengen lollipop itu. Ya udah ayo, Ibu beliin. Tapi cuma satu ya. Habis makan lollipop langsung gosok gigi. Yeay, makasih Ibu. Pak Giman, Amel mau beli lollipop. Wah, ada Amel. Boleh. Mau lollipop yang mana? Yang itu Pak, satu aja ya. Sebentar, Bapak ambilkan dulu ya. Nah, ini lollipopnya. Asik, bisa nyobain lollipop sama kayak Pak Andre kemarin. Lollipopnya berapaan Pak? Kalau yang itu 5.000 aja, Bu. Kok mahal banget ya harganya? Sampai 5.000 kayak gitu? Ini karena bahan-bahannya emang berkualitas, Bu. Segitu harganya masih murah kok. Tapi ini aman kan Pak? Soalnya saya lihat kok warnanya mencolok banget, kayak bukan pewarna makanan. Sudah jelas ini aman lah, Bu. Kalau pakai bahan yang berkualitas sudah dijamin itu mah. Ibu gak usah khawatir. Kalau soal warna itu memang pewarna makanannya lebih banyak, Bu. Dan juga saya menambahkan warna alami dari buah. Oh gitu ya Pak. Ya udah deh, ini uangnya Pak. Ayo Amel, kita langsung pulang. Iya Ibu. Pak Giman, makasih ya. Iya, sama-sama. Aduh, astagfirullah. Bimo, kamu gak apa-apa kan? Jangan lari-lari kayak gitu dong, Nak. Jadi nabrak ini kan. Ayo bangun. Aduh, sakit. Emangnya kamu mau kemana sih sampai buru-buru kayak gitu? Saya mau ke warungnya Pak Giman. Mau beli lollipopnya, takut kehabisan. Jangan takut kehabisan. Pak Giman selalu nyetok lollipopnya banyak kok. Tuh, kamu lihat masih banyak kan? Wah, iya masih banyak. Saya beli satu ya Pak, yang rasa itu. Sebentar ya, Bapak ambilkan. Nah, ini lollipopnya. Harganya 5.000. Makasih banyak ya Pak Giman. Ini uangnya. Iya, sama-sama. Kamu jangan lari-lari terus ya, nanti jatuh lagi. Hehehe, siap Pak Giman. Wah, bener enak kata Pak Andre. Lollipop ini rasanya enak. Aku bisa beli tiap hari nih. Iya dong, siapa dulu yang bikinnya? Pak Giman gitu loh. Pak, aku kesel banget sama Amel. Masa dia terus-terusan minta beliin lollipop sih? Itu kan permen Pak, nggak baik buat kesehatannya dia. Ya kamu tinggal nasehatin dia, jangan banyak makan permen, gitu aja. Tapi masalahnya, Amel itu kalau nggak diturutin dia suka tantrum. Susah banget ngadepin Amel kalau lagi tantrum. Kamu tinggal nasehatin baik-baik, kalau makan permen jangan tiap hari. Kalau enggak ya suruh aja anaknya sikat gigi setelah makan yang manis-manis. Ih, kamu mah gak ngerti. Aku tuh bilang kayak gini biar kamu negur Amel. Amel udah gak mempan kalau ditegur sama aku. Ya udah, nanti aku yang tegur Amel. Sekarang di mana anaknya? Tadi dia masih di kamar. Amel, sini duduk nak. Amel, benar kalau kamu sering minta ibu buat beliin kamu lollipop. Iya Pak, Amel minta beliin lollipop yang dijual di warungnya Pak Giman. Amel, kamu boleh makan permen, tapi jangan keseringan ya, itu gak baik. Iya Pak, ya udah, aku balik lagi ke kamar ya Pak. Tunggu sebentar Amel, kayaknya ada yang aneh. Coba muka mulut kamu.
lidah kamu masih biru ya? Emangnya kenapa Bu? Bukannya itu wajar ya kalau habis makan permen lidah jadi berwarna gitu? Iya sih Pak, tapi ini udah beberapa hari, masa nggak hilang-hilang sih? Padahal kan cuma makan lollipop doang. Kamu yakin lidahnya Amel ini karena makan lollipop doang? Iya Pak. Kayaknya ada yang ngeberes deh Bu. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya ada di dalam lollipop yang dijual sama Pak Giman. Aku curiga kalau dia pakai bahan berbahaya. Kamu bener Pak, kita harus cari tahu. Serius Bu, anaknya Bu Mirna langsung masuk ke rumah sakit gara-gara makan lollipop yang dijual sama Pak Giman. Iya Bu, saya serius. Kemarin baru masuk rumah sakitnya. Saya curiga deh kalau lollipop yang dijual sama Pak Giman itu mengandung bahan berbahaya. Saya juga curiga Bu, soalnya udah beberapa hari ini lidah anak saya berwarna terus dan warnanya itu nggak hilang-hilang. Duh, saya jadi khawatir. Wah, gawat itu Bu. Lebih baik Bu Sari jangan kasih Amel lollipop dulu. Takutnya nanti masuk ke rumah sakit kayak anaknya Bu Mirna. Iya Bu, saya akan melarang Amel buat makan lollipop lagi. Gak peduli deh meskipun dia tantrum. Kok ibu-ibu pada ngomongin lollipop yang dijual sama suami saya ya? Gak mungkin dong lollipop yang dijual itu bikin orang sakit. Ya kecuali kalau makannya berlebihan. Namanya juga makanan manis. Tapi kayaknya beneran ada yang aneh deh. Aku harus nanyain ini ke Pak Giman. Saya juga curiga Bu, kalau lollipop yang dijual sama Pak Giman itu mengandung bahan yang berbahaya. Kita harus cari tahu dulu Bu. Iya, saya setuju Bu. Karena ini nggak bisa dibiarin. Kalau memang benar Pak Giman itu menggunakan bahan yang berbahaya, ini sudah sangat keterlaluan. Kita harus melaporkannya ke polisi. Iya benar Bu Jana. Wah, banyak juga keuntungan hari ini. Ternyata nggak sia-sia kalau selama ini aku pakai pewarnaan pakaian. Sekarang lihat, aku punya keuntungan yang banyak. Aku taruh uangnya di sini aja deh. Setelah nanti terkumpul banyak, aku akan membeli apapun yang aku mau. Pak, ada yang mau aku omongin sama kamu. Iya, kamu mau ngomong apa? Tadi pagi aku nggak sengaja dengar ibu-ibu ngomong soal lollipop yang kamu jual. Kata mereka kamu pakai bahan-bahan yang berbahaya. Ya ampun Rima, terus kamu percaya gitu sama omongan ibu-ibu? Kan kamu sering lihat aku bikin lollipop. Bahan-bahannya juga kamu yang beli kan? Iya sih, tapi ada satu hal yang aku curiga sama kamu. Kenapa setelah kamu bikin lollipop, aku selalu melihat cat berwarna pakaian di dekat kompor? Gawat, ini Rima udah mulai curiga. Waktu itu kan kamu pernah nanya, dan kamu juga tahu kan pewarna pakaian itu untuk apa? Kenapa sekarang kamu mulai curiga? Iya memang, tapi aku curiga karena hampir setiap hari warna pakaian itu ada di dapur. Dan setiap kali aku cek, warna pakaian juga selalu baru. Pak, kamu nggak bohongin aku kan? Buat apa bohongin kamu Rima? Aku sama sekali nggak bohong. Tidak ada untungnya aku bohong sama kamu. Iya, terus buat apa pewarna pakaian itu Pak? Kamu selalu membeli pewarna pakaian itu untuk apa? Kan aku udah bilang, itu tuh buat mewarnai pakaian aku. Aku nggak percaya sama kamu. Aku mohon jujur sama aku Pak. Apa benar lollipop kamu itu dibuat pakai pewarna pakaian? Kamu jangan sembarangan nuduh ya Rima. Bisa-bisanya kamu menuduh suami kamu sendiri. Siapa sih malam-malam begini datang ke rumah? Ganggu orang aja tahu gak? Karena Bapak mengecek keluar, aku harus cari pewarna makanan itu di mana. Aku yakin dia pasti menyembunyikannya. Pak Giman, keluar kamu. Kami tahu ya, kamu ada di dalam. Cepat keluar. Ada apa ini Pak? Kenapa ibu-ibu dan bapak-bapak ke rumah saya jam segini? Pak Giman, kamu harus tanggung jawab. Gara-gara lollipop yang kamu jual, banyak orang yang sakit perut, bahkan sampai masuk rumah sakit. Bener itu, ini semua gara-gara lollipop yang kamu jual. Kamu harus tanggung jawab. Kami semua yakin kalau lollipop yang kamu jual itu mengandung bahan yang berbahaya. Apa maksud kalian? Jangan asal nuduh ya. Mana buktinya kalau lollipop saya yang jual itu mengandung bahan berbahaya? Gak usah mengelak ya Pak Giman. Udah, kamu ngaku aja. Bener itu, sebaiknya Pak Giman mengaku saja dan bertanggung jawab. Ibu-ibu, bapak-bapak, apa yang harus saya pertanggungjawabkan? Kalau saya saja tidak melakukan apapun. Kamu masih aja mengelak. Ayo cepat ngaku sebelum kami melaporkan kamu ke polisi. Aduh, gimana ini? Semua warga sudah tahu. Sepertinya aku harus melarikan diri. Aku nggak mau masuk penjara. Pak Giman, jangan mencoba untuk lari ya Pak. Pak Giman, buka pintunya. Gimana ini Pak? Aku yakin Pak Giman pasti masuk ke dalam dan mencoba untuk kabur. Kita halangi saja di pintu belakang rumahnya. Wah, saya setuju tuh Bu. Kita bagi tugas aja. Ada yang menjaga di pintu depan, setengahnya lagi di pintu belakang. Aku yakin pewarna pakaiannya pasti disembunyikan di sini. Aku udah nggak percaya lagi sama kamu Pak. Tuh kan, pewarna pakaiannya beda lagi. Aku semakin yakin kalau selama ini Bapak menggunakan pewarna pakaian untuk dicampurkan ke adonan lollipop. Kamu ngapain di sini? Sekarang aku udah tahu semuanya, Mas. Kamu sengaja kan pakai pewarna pakaian untuk dicampurkan ke dalam lollipop? Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Iya, aku mencampurkan pewarna pakaian itu ke dalam lollipop. Kenapa
Kenapa kamu melakukan ini, Mas? Kamu tahu nggak kalau pewarna pakaian ini sangat berbahaya jika dicampurkan dengan makanan? Iya, aku tahu, tapi aku nggak peduli. Yang penting aku punya keuntungan yang besar. Kamu benar-benar keterlaluan, Mas. Aku akan melaporkan kamu ke polisi. Apa? Kamu mau melaporkan aku ke polisi? Gak akan bisa, Rima. Kenapa nggak bisa? Aku udah punya bukti semuanya. Meskipun kamu suami aku, tapi kalau kamu berbuat jahat seperti ini, aku nggak akan segan-segan buat menjebloskan kamu ke penjara. Kamu gak akan pernah bisa menjebloskan aku ke penjara. Sebelum kamu melaporkan aku ke penjara, aku akan pergi jauh dari sini sampai tidak ada seorang pun yang bisa menangkap aku. Mas, tunggu, Mas. Kamu nggak akan bisa lari. Akhirnya aku bisa lolos dari kejaran mereka. Aku nggak akan pernah sudi buat masuk penjara. Aku harus benar-benar pergi dari desa ini dan lanjut usaha lollipop warna pakaian aku di tempat yang lain. Tolong saya, tolong saya, tolong selamatkan saya. Pak Giman tenggelam. Bagaimana ini, Bu? Dan lihat sungainya jadi tercemar gara-gara pewarna pakaian yang dibawa sama Pak Giman. Kita tidak usah menolong dia, Pak. Biarkan saja. Sekalian saja dia tenggelam. Itu semua adalah aja buat dia. Siapa suruh dia pakai pewarna pakaian untuk lollipop? Kamu benar, Bu. Kita tidak perlu menolong Pak Giman. Biarkan ini menjadi pembelajaran buat dia. Ayo kita pergi, Bu. Ya Allah, Pak, kenapa nasib kamu malang sekali, Pak? Ini semua adalah aja buat kamu. Sekarang sungai ini menjadi tercemar, bahkan kamu ikut di dalamnya. Ini adalah bukti bagaimana kecuranganmu. Kamu tenang ya, Pak, di sana. Aku sudah memaafkan semua perbuatan kamu. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita tahu kemarin ada kejadian yang membuat heboh di desa ini. Pak Giman, dia membuat lollipop dari bahan yang berbahaya. Setelah itu, ternyata beliau meninggal karena hanyut. Dan sekarang sungai itu menjadi tercemar. Bu Rima, apa ada yang ingin kamu sampaikan? Iya, Pak Lurah. Saya atas nama suami saya ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya karena suami saya yang banyak sekali merugikan banyak orang. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan yang telah dibuat oleh suami saya. Kami sudah memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Giman. Ini semua pasti berat buat Bu Rima, tapi saya yakin Bu Rima bisa kuat menjalaninya. Terima kasih ya, Bu Sari. Kejadian yang dialami oleh Pak Giman dijadikan pembelajaran untuk kita. Tidak sepantasnya kita menggunakan bahan yang berbahaya untuk dagangan kita hanya demi keuntungan semata. Menjadi pedagang yang jujur itu jauh lebih baik. Benar itu, Pak Lurah. Sekarang sungai yang sudah berubah jadi warna biru itu menjadi simbol atas kecurangan yang sudah dilakukan oleh Pak Giman. Benar itu Pak Harun, sungai itu kini menjadi simbol dan juga sebagai peringatan kita. Semua yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya. Oleh sebab itu, berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Semoga ini adalah kejadian yang terakhir dan tidak ada lagi Pak Giman selanjutnya. Ya, semoga tidak ada lagi penjual yang melakukan kecurangan seperti ini. Desa kita harus terbebas dari orang-orang yang seperti itu.